Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang analisis hasil survei yang sudah disebarkan dari instrumen survei online SurveyMonkey. Dan di sini kita lihat ini udah di dashboardnya SurveyMonkey ya. Kita lihat di sini. Di sini ada open, ada draft ya. Ada open berarti survei yang dibuka, artinya ini. Kalau draft ini ada satu, artinya ini. Kemudian total response itu diperoleh dari instrumen survei online yang open. Di sini diperoleh 6 responden. Dari sini 6 responden dari 10 responden ya, dari 10 batas responden ini, karena kita akunnya adalah akun gratis ya. Dan kemudian di sini completion rate itu artinya setiap responden itu menyelesaikan instrumen surveinya sampai akhir, dan rata-rata waktu itu 1 menit. Kemudian kalau misal kita lihat titik 3 di sini ada analyze result. Nah, ini kita coba menganalisis hasil penyebaran angket survei ini melalui SurveyMonkey. Nah, di sini ada page 1, pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 sampai pertanyaan 5. Ada 5 pertanyaan yang kita survei yang kita buat ya. Dan untuk pertanyaan pertama di sini siapa nama kamu? Dan di sini jawabannya view respondent answer, ini ada yang Rijal, ada yang sampai Dadang ya. Nah, kalau misalnya kita klik ini nih, nanti kita akan dibawa ke si Dadang ya. Ini Dadang nih. Nah, Dadang itu menjawab dari IP address. Nah, detail di sini IP addressnya, time span-nya 1 menit 4 detik ya. Dan dia mulai menjawab instrumen survei ini jam sekian dan selesai jam sekian. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan 1 sampai pertanyaan 5 dan jawaban-jawaban Dadang. Ini namanya Dadang, dan ini hal yang paling disukainya yaitu guru, dan mata pelajaran yang disukai adalah guru kimia. Dan ini kapan terakhir kali memakan makanan kantin, roti bakar, tanggal 20 November jam 8:08. Wah, luar biasa detail sekali ya. Begitu juga dengan pisang aroma dan susu murni. Dan ditanya guru biologinya bagaimana? Pandai katanya. Oke, terima kasih Dadang. Dan ini bisa kita akses di individual response ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Hal apa dari sekolah yang sangat disukai? Nah, di sini kantin itu ada sebanyak 2 responden menjawabnya ya. Dan guru, yang disukai guru itu sebanyak 3 responden dari 6 responden. Jadi 50% dia. Dan kemudian teman, ada juga yang lebih suka teman gitu. Nah, kemudian di bawahnya itu ada tabel, di mana tabel itu jumlah responsnya. Dan juga kita bisa memfilter ya, ascending, mensortir gitu ya, mengurutkan. Di sini juga ada pilihan untuk mengurut dari dari guru kamar mandi berdasarkan alfabetnya ya. Kita urut berdasarkan ini aja kayaknya, sort ascending. Oke, berikutnya adalah pertanyaan ketiga, guru mata pelajaran apa yang paling disukai? Ini kebanyakan menjawab guru kimia, ada 4 orang. Ini ada 2 orang, berarti total 6 nih. Tapi ini data apa? Nah, di sini kita lihat bahwa soal yang dimaksud itu adalah nomor 3, dia bisa menjawab lebih dari 1, bahkan 3, bahkan 4 gitu ya. Jadi akhirnya responnya itu bisa lebih dari 6. Di saat respondennya itu hanya 6 orang, tapi responnya bisa lebih dari 6. Untuk lebih detailnya kita bisa lihat di tabel di bawah ini nih. Jadi kalau kita urut ascending gitu ya, di sini ada 6 orang tambah 4 berarti ada 10 respon.
terhadap masing-masing pilihan ya. Oke, pertanyaan berikutnya, kapan terakhir kali kamu memakan makanan kantin berikut? Nah, ini kita lihat di sini yang merespon roti bakar ada 6 orang, pisang aroma pun sama 6 orang, susu murni juga 6 orang. Ini masing-masing bisa ngejawab bisa enggak sih sebenarnya ya. Nah, kita ngelihat yang ngerespon roti bakar. Nah, ini dia yang respon roti bakar. Nah, di sini kita lihat ini agak-agak enggak dikelompokkan berdasarkan hari ya, memang kelemahannya di sini. Ini ada yang tanggal 26 November jam 7. Salah. 27 November jam 7 ya. Dan kemudian salah. Ini responnya ya. Ini kapan dia ngerespon dan ini jawabannya tanggal 26 November jam 4 pagi dia makan roti bakar. Nah, kemudian ini ada yang ngerespon, dia ngejawab kapan terakhir makan roti bakar tanggal 16 November jam 4.45. Oh, pas jam sahur kayaknya ya. Oke, berikutnya pertanyaan, apakah guru biologimu cukup pandai? Nah, di sini ada 2, 3 dan 1. Total 6 respon di sini ya. Dan yang paling banyak menjawab itu adalah guru biologinya, mereka merasa bahwa cukup pandai gitu. Pandai ya. Nah, di sini kita lihat detailnya secara tabel, kita bisa mengurutkannya secara ascending atau descending ya. Nah, kemudian di ini pun bisa diurut berdasarkan alfabetnya. Ini bisa ya. Nah, kita lihat di sini ada pengenalan, introducing sentiment analysis. Jadi ini biasanya dipakai untuk isian jadi instrumen soal isian ya, isian singkat gitu. Kalau isian singkat ini kan nggak bisa digrafikan ya, oleh karena itu kita bisa memberikan icon-icon sentimen ini, icon senang, icon terbelalak gitu, dan icon no comment gitu. Nah, misalkan untuk Rijal, Rijal nanti ini icon senang gitu, icon no comment, nanti jadi akan muncul grafik berapa yang jawaban-jawaban yang senang, berapa jawaban yang kurang senang, dan berapa jawaban yang no comment, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat insight dan data trend. Nah, di dalam insight dan data trend ini sebenarnya lebih mengarah kepada kesimpulan ya, bagaimana kesimpulan hasil survei question summaries ini dari hari ke hari, biasanya dari waktu ke waktu. Nah, kita lihat di sini ini trennya ada misal jam 6 AM nih. Ini ada 4 orang, terus jam 7-nya ada 2 orang. Ini tren mengisi data ya. Nah, kemudian di sini kita lihat hal apa yang dari sekolah yang sangat disukai. Ini trennya pas jam 6, ini 1 respon dia ngejawab kantin, dan 3 respon dia ngejawab guru. Nah, pas jam 7, 1 respon ngejawab kantin, yang 1 respon lagi dia ngejawab teman, kayak seperti itu ya. Kemudian guru mata pelajaran apa yang disukai, ini pun sama berdasarkan jam dan bagaimana trennya. Jam 6 kebanyakan ngejawab apa, kalau jam 7 kebanyakan ngejawab apa, kayak gitu ya. Nah, untuk yang isian singkat dan juga waktu ini tidak bisa dibuatkan trennya ya. Dan kemudian ini pun sama, guru biologi yang cukup pandai, jam 6 seperti apa jawabannya, jam 7 seperti apa, dan berapa jumlah yang responnya. Nah, hasil data trend ini kita bisa save berdasarkan linknya ya, menggunakan link. Kalau question summaries ini sebenarnya bisa kita masukkan ke dashboard. Dashboard itu apa? Dashboard itu bukan yang dashboard ini ya, tapi dashboard untuk present result. Nah, untuk yang export sendiri ke dalam jenis-jenis file ini berbayar ya, untuk akun yang berbayar. Bisa semua summary data, bisa hanya responsnya aja, dan bisa juga individual response. Nah, ini untuk akun yang berbayar. Nah, kemudian
selanjutnya adalah presentasikan result, hasilnya itu dipresentasikan. Nah, ini kaitannya dengan add to dashboard ya, dashboard. Present result, jadi hasil yang tadi itu dipresentasikan gitu, ditampilkan dalam suatu kumpulan ya, summary kayak gitu, new dashboard. Kita lihat. Nah, ini kita pilih new dashboard, kemudian ini kita next kan aja. Next. Udah beres ya. Nah, untuk menyimpannya di dashboard untuk dipresentasikan, kita pilih ini nih. Pilih pin, kemudian new dashboard, kita create. Nah, setelah itu kita juga tempelkan ini misalkan ya. Kita masukin ke dashboard penelitian pendidikan. Dan juga guru mata pelajaran yang disukai kita masukkan ke situ. Nah, nanti hasilnya itu ada di sini nih, present result. Nah, di present result itu adalah 3 pertanyaan yang kita pin ya. 3 pertanyaan yang sudah kita pin. Ini kita lihat hasilnya akan seperti apa jika ditempelkan di dalam survei monkey. Nah, seperti ini ya. Jadi ini adalah hasilnya. Jadi nanti kumpulan-kumpulan yang ingin di highlight semuanya disimpan di dashboard yang bisa kita buat folder-foldernya ya, semacam folder-foldernya. Dan ini jawaban-jawaban nomor pertama, ini adalah yang, dan ini bisa digeser-geser ini ya, bisa digeser-geser tuh kan kayak gitu. Jadi dipresentasikan secara rapih nantinya. Hasil presentasi yang sudah rapi ini nanti kita bisa publikasikan dan kemudian kita on kan ininya. Nah, ini nanti kita copy dan kita sebarkan aja. Kita sebarkan di sosial media ya. Bisa di sosial media atau di mana gitu ya. Nah, sehingga nanti hasilnya yang akan terlihat adalah seperti ini. Jadi terlihat rapih gitu. Dan orang-orang bisa langsung membacanya dan memahaminya dengan mudah. Oke, mungkin seperti itu ya kajian dari bagaimana cara menganalisis hasil survei yang sudah kita sebarkan kepada para responden. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.